Selamat pagi Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang luar biasa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Selamat datang di Lokakarya 6. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa. Dipersilakan salah satu dari Bapak Ibu calon guru penggerak yang akan menuntun kita dalam doa buka. Ya, silakan Pak Effendi. Ya, baik. Sebelum kita mulaikan kegiatan kita di hari ini, kita akan awali dengan doa dan izinkanlah saya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Effendi sudah menuntun kita dalam doa. Bapak Ibu, izin saya share screen. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di Lokakarya 6 pada hari ini ya. Bapak Ibu pasti sudah mendapat banyak pengalaman ketika belajar di LMS maupun pada saat melakukan aksi nyata. Apalagi Bapak Ibu sudah mempelajari di modul 3 ini. Pasti banyak hal yang sudah didapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, di Lokakarya 6 ini kita akan belajar mengenai keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Khususnya, kita akan menyusun program yang berdampak pada murid. Sebelum kita lanjut, agar Bapak Ibu semakin segar dan bersemangat, kita akan ice breaking dulu. Jadi, kita akan ice breaking dulu. Bapak Ibu akan mengikuti apa yang saya katakan. Bapak Ibu bisa open mic. Jadi Bapak Ibu akan ikut kata-kata saya. A. A. I. I. U. U. E. E. O. O. Iya, baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kita sudah melakukan senam wajah, dan senam wajah dapat membuat mood kita semakin bahagia, dan kita akan semakin bersemangat mengikuti pembelajaran di Lokakarya 6 hari ini. Nah, Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu telah tersaji usulan kesepakatan yang akan kita laksanakan sepanjang Lokakarya hari ini. Nah, jika ada yang akan Bapak Ibu tambahkan, dipersilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang menambahkan? Ya. Kalau sudah tidak ada penambahan, kita akan lanjut. Berarti kesepakatan kita di Lokakarya hari ini adalah kita mengaktifkan kamera, kemudian menonaktifkan mikrofon, nanti akan berbicara, kemudian diaktifkan, menggunakan tombol raise hand jika ingin berbicara, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan fokus dalam setiap sesi. Bapak Ibu yang luar biasa, tujuan Lokakarya 6 hari ini adalah Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak akan menghasilkan rencana program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya akan membagikan link Jamboard. Ya, saya akan membagikan link Jamboard kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengklik link tersebut, dan di dalam link tersebut terdapat 2 pertanyaan yang ada di slide pertama dan slide kedua. Apakah Bapak Ibu sudah bisa mengakses link Jamboard-nya? Bisa, Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah Bapak Ibu?
Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, rancangan program yang seperti apa yang berdampak pada murid? Dipersilakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut menggunakan sticky notes di Jamboard. Iya, Pak Effendi mengangkat tangan. Silakan. Ya, mohon maaf Bu, ini saya nggak bisa buka ini. Linknya tidak terkirim Bu. Oh, sebentar ya Pak. Ya, linknya sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengakses melalui kolom chat. Ya, di sini sudah ada yang menjawab sumber daya yang dimiliki sekolah adalah siswa yang berprestasi dan kepala sekolah yang berprestasi. Ya, siswa dan kepala sekolah yang berprestasi itu termasuk dalam aset manusia. Bapak Ibu yang lainnya, dipersilakan untuk menjawab. Jadi aset manusia itu adalah termasuk aset atau sumber daya yang sangat penting untuk mensukseskan program yang berdampak pada murid. Ada juga yang menjawab, asetnya adalah internet yang lancar, fasilitas yang mendukung, guru yang semangat, murid yang semangat. Jawaban dari Pak Giver. Jadi di situ ada aset manusia, ada aset fisik, kemudian siswa, guru, kepala sekolah, lingkungan gedung sekolah. Ya, aset fisik dan aset manusia. Kemudian ada juga aset sarana prasarana dan aset guru. Ya, kita lihat pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu dipersilakan untuk menjawab. Menurut Bapak Ibu, rancangan atau program yang seperti apa yang berdampak pada murid? Tentunya program yang dapat memanfaatkan sumber daya dan aset yang ada di sekolah sebagai penunjangnya. Program di sini sudah ada Pak Giver sudah menuliskan bentuk pembelajaran digital. Ya, bolehkah Pak Giver menjelaskan tentang rancangan program yang Pak Giver tuliskan? Dipersilakan. Iya, terima kasih Bu. Jadi saya berencana akan membuat program yang bernama digital literasi atau literasi digital yang nantinya akan dibuat untuk mengakomodir penggunaan gawai murid diganti dengan digunakan sebagai pembelajaran baik game-game edukatif maupun tontonan video dengan menggunakan media digital untuk meningkatkan literasi dari murid-murid saya karena aset bisa sekolah saya luar biasa, ada internet yang lancar, ada wifi juga, kemudian fasilitasnya juga lumayan mendukung juga untuk siswa menggunakannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Giver. Jadi dengan pembentukan atau perancangan program pembelajaran digital dengan literasi digital menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman saat ini, di mana teknologi sudah sangat banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Ya, jawaban-jawaban yang sangat baik dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, apakah Bapak Ibu masih mengingat yang ada di layar Bapak Ibu saat ini? Masih. Jadi, Masih ingat. tahapan apa yang ada di depan Bapak Ibu saat ini? Baca.
Ya, ini merupakan tahapan Bagja. Pada lokakarya sebelumnya atau pembelajaran-pembelajaran di LMS, Bapak Ibu sudah belajar di bagian B, A, dan G-nya. Dan kali ini kita akan belajar bagian J dan A-nya. Jadi jabaran rencana, kemudian dari rencana tersebut kita akan atur eksekusinya. Nah, Bapak Ibu juga sudah mempelajari modul 32 di LMS mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan dalam merancang program sekolah yang berdampak pada murid, Bapak Ibu perlu memperhatikan setiap sumber daya yang ada di sekolah. Nah, adapun komponen-komponen penyusunan rencana program sekolah, di sini ada 8 komponen. Nah, pasti Bapak Ibu sudah mempelajari di saat belajar melalui LMS. Ada judul program atau kegiatan, kemudian apa yang melatar belakanginya, kemudian tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, kemudian struktur program dan mitra, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, serta kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu akan membuat rancangan rencana program yang berdampak pada murid yang nanti akan dipamerkan pada lokakarya yang terakhir atau panen hasil belajar. Tentunya pembuatan rencana ini tidak akan selesai di lokakarya ini, namun melalui lokakarya 6 ini, Bapak Ibu akan mulai membuat rancangan program tersebut. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang akan memberikan pertanyaan terkait pembuatan program. Dipersilakan untuk raise hand jika ada yang ingin bertanya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, sudah jelas Bu. Jika sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menyusun rencana program sekolah dan saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses penyusunan program tersebut. Dipersilakan. Nah, Bapak Ibu, saya lihat sudah ada yang selesai menyusun program. Jika ada yang sudah selesai, bolehkah berbagi mengenai program apa yang telah disusun? Ada yang bisa berbagi mengenai program yang sudah disusun? Ya, silakan Pak Donald. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi program saya yaitu menanamkan nilai kejujuran pada siswa dalam pembelajaran. Itu adalah program saya. Iya, jadi program dari Pak Donald menanamkan nilai kejujuran dalam pembelajaran. Karena ketika semuanya diawali dengan kejujuran, pasti pembelajarannya akan berjalan semakin lancar. Dan sebagai guru, kita semakin dapat mengidentifikasi setiap apa yang murid butuhkan, sehingga kita dapat menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tentunya. Iya, program yang sangat baik. Jadi, mungkin masih ada tanggapan lain atau program lain yang ingin Bapak dan Ibu bagikan? Iya, Pak Megever silakan. Iya, Bu. Jadi saya berencana akan membuat program literasi digital. Sebagai rancangan awal, saya akan membuat game edukatif berupa Kahoot maupun Quizizz yang nantinya bisa dimainkan oleh para siswa di jam-jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran dengan memanfaatkan gawai mereka agar mereka tidak lagi gunakan gawai hanya untuk game, tetapi bisa digunakan untuk game edukatif untuk meningkatkan literasi. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih, program yang sangat baik menggunakan games agar siswa lebih tertarik ya untuk belajar. Iya, jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah merancang rencana program yang berdampak pada murid.
Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Bapak Ibu tarik dari rencana rancangan yang sudah kita buat tadi? Dipersilakan mungkin kepada Bapak Ibu yang belum raise hand dari tadi, silakan. Pak Feki atau Pak Effendi, dipersilakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oh iya, silakan Pak Donald. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu sebelum kita menyusun suatu program, ada baiknya kita susun program tersebut dalam bentuk bakja sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Kita bisa dapat mengontrol program kita apakah bisa berhasil atau tidak, apakah berdampak atau tidak. Sehingga apabila program itu berdampak, tentunya kita bisa melanjutkan program tersebut. Jika program itu kurang berdampak untuk siswa, sebaiknya kita mengganti program tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, jadi kita merancang program dengan didahului dengan prakarsa perubahan yang kita rumuskan dalam kanvas Bagja ya, agar bisa terukur sejauh mana program itu berjalan. Terima kasih kesimpulan yang sangat baik dari Pak Donald. Pak Donald sangat aktif hari ini. Begitu juga dengan Pak Gever, Pak Feki, dan Pak Effendi. Berikan tepuk tangan untuk semua sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Tentunya Bapak Ibu sudah mendapat banyak pembelajaran hari ini. Sebelum menutup lokakarya ini, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menuliskan refleksi pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini di kolom chat. Jadi refleksinya bisa diketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu mengetikkan refleksinya di kolom chat. Ya, refleksi dari Pak Donald bisa mendapat inspirasi untuk membuat satu program yang bermakna dan berdampak pada siswa. Iya, sangat baik sekali refleksinya. Semoga bisa membuat program yang berdampak pada siswa dan tentunya juga untuk kemajuan sekolah ya Pak. Bagaimana dengan yang lainnya? Pak Megever merasa senang hari ini mempelajari rancangan perubahan kanvas Bagja dan berbagi program berdampak dengan rekan-rekan CGPI. Jika kita berbagi praktik baik, semakin banyak juga orang-orang di sekitar yang akan merasakan dampak dari praktik baik yang kita telah lakukan. Terima kasih Bapak Ibu telah menuliskan refleksi di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sudah memiliki rancangan rencana pengembangan program sekolah yang berdampak pada murid. Rencana rancangan tersebut bisa Bapak Ibu bawa ke sekolah Bapak Ibu masing-masing, kemudian bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk memanfaatkan setiap sumber daya yang ada di sekolah, sehingga akan ada perubahan di sekolah Bapak Ibu. Tentunya perubahan yang baik bagi murid-murid kita atau murid-murid Bapak Ibu, dan tentunya juga perubahan bagi ekosistem sekolah. Cukup sekian materi kita hari ini Bapak Ibu. Kita akan menutup lokakarya kita hari ini. Dipersilakan salah satu dari Bapak Ibu calon guru penggerak untuk menuntut kita dalam doa. Silakan.
Kan Pak Feki? Baik, sebelum kita akan mengakhiri kegiatan kita, kita akan berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama kepercayaan Kristen Protestan. Kita berdoa. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Namun sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang virtual ini, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi Lokakarya 6 kita hari ini. Ya, kamera di on semuanya. Jangan lupa senyum, semangat, bahagia. 1, 2, 3. Iya, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menghadiri Lokakarya 6 hari ini. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selalu semangat, salam, dan bahagia. Selamat pagi.